Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami kelompok pemrograman berorientasi objek yang beranggotakan saya sendiri Nanda Putri Korina. Dan saya Syahra Audani Fitra. Saya Sabrina Putri Divansa. Di sini kami ada proyek tugas akhir membuat game di Greenfoot dan kami membuat game yaitu Space Adventure. Di mana Space Adventure sendiri adalah game di mana kita tembak-tembakan pesawat. Gimana sih caranya? Jadi nanti pesawat mengeluarkan kayak laser gitu. Jika mengenai musuh, maka kita akan menang. Lalu apabila kita terkena laser dari musuh, maka kita akan kalah. Cara untuk membuat game ini yang pertama kita buka skenario, lalu kita new Java skenario. Sehabis itu kita kan di sini ada word dan actor di mana nanti wordnya kita bikin new subclass. Ada beberapa subclass di sini seperti latar, menu. Lalu di menu sendiri bikin new subclass lagi yaitu ada menu bantuan dan menu utama. Nah, setelah itu teman-teman di sini kita langsung aja nginiin codingannya. Codingannya itu di sini kita buka di yang latar. Nah, jadi teman-teman di sini latarnya itu diubah ukurannya dulu. Pertama-tama ukuran halamannya yaitu 500, 600, dan 1. Nah, lalu jangan lupa juga untuk menunya ukurannya juga diganti. Nah, 500, 600, dan 1 supaya seperti yang kita inginkan. Lalu setelah itu teman-teman, kita kan di sini tujuannya untuk membuat beberapa icon-icon yang ada di dalamnya ya. Di sini kita sudah mengcoding. Jangan lupa juga teman-teman, di sini codingnya juga harus diperhatikan lagi. Nah, terus teman-teman, di sini kita buka latar dulu. Latar ini sebelumnya namanya My World, tapi karena kita ganti akhirnya jadi class latar extend world. Di sini dibikin beberapa private. Di sini ada private jeda, score, nyawa, time. Nah, di sini sudah tertulis settingannya nih kayak berapanya. Di sini kita ada time 1000. Jadi nanti countnya itu menghitungnya itu dari 1000 teman-teman. Jadi selanjutnya kita ada public void update nyawa. Jadi nyawa itu akan terupdate jika terkena dari laser musuh seperti itu. Lalu di sini ada void tampil nyawa. Di sini juga sama aja. Jadi kayak show text-nya gitu. Tadi kan udah diiniin metodenya. Terus habis itu, public void and score. Nah, score juga bakal bertambah sesuai dengan apa yang sudah kita coding di sini. Lalu ada count time. Seperti yang saya bilang, tadi kan sudah ada waktu ya. Di situ waktunya akan terus berjalan. Jadi, time-nya juga akan menentukan nantinya kita akan menang atau kalah seperti itu. Sini sudah ada aturan-aturannya, beberapa aturan-aturannya, dan juga ada musuhnya, di mana kita mengatur musuh tersebut get random number. Nah, setelah itu juga akan berpengaruh pada kontennya juga. Nah, setelah itu kita balik ke menu. Di codingan menu sendiri, kita ada beberapa codingan seperti di sini ada tombol bantuan, ada add object. Ini letak-letaknya di mana ya teman-teman biar nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada kecuali new tombol kembali. Nah, di sini peraturan supaya letak-letak tombolnya kita tuh tahu. Sedangkan untuk menu bantuan sendiri di sini cuma seperti ini aja teman-teman, tidak ada yang perlu diubah. Cuma seperti ini dan pastikan juga kalau flash compile dengan sempurna dan tidak ada error yang terjadi. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini nih ya kita run. Lalu kita lihat mulai. Nah di sini nih yang saya maksud count time di sini. Skornya juga nyawa akan tersini. Tuh karena kita sudah terkena laser musuh maka nyawanya akan terupdate dan waktunya terus berjalan dan skornya juga terlihat. Nah seperti itu. Untuk lebih lengkapnya maka akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita akan membuat kode yaitu dengan subclass pesawat. Kita akan membuat pertama kita akan masuk ke pesawat. Kemudian kita akan membuat objek pesawat dapat digerakkan menggunakan keyboard dan menembak dengan tombol space. Gimana tuh caranya? Yang pertama kita akan menulis public int tahan, private integer jeda, private integer nyawa. Kemudian kita menuliskan is countdown up. Apabila kita memencet keyboard up, pesawat akan bergerak ke atas. Kemudian down, pesawat akan bergerak ke bawah.
left akan bergerak ke kiri, dan right pesawat akan bergerak ke kanan. Kemudian kita akan menembakkan rudal. Gimana cara menembakkan rudal? Kita memakai tombol space. Apabila kita mencet tombol space, maka rudal akan meluncur. Selanjutnya adalah kita akan melihat dulu dan mengeran pesawatnya apakah bisa bergerak. Kita pencet ke kanan, dia akan bergerak ke kanan, ke kiri, ke bawah. Setelah itu kita berganti ke rudal. Gimana sih agar rudal ini bisa muncul dari pesawat? Yaitu kita masukkan public class rudal extend actor. Rudal ini akan keluar bergerak min 5, dan apabila lebih dari 20, rudal ini akan menghilang. Kemudian kita dapat cek kena. Apabila rudal mengenai musuh, maka akan terjadi ledakan. Ledakan ini akan menambah kita menjadi skor 20. Dengan ledakan ini, kita menggunakan sound. Kita mengambil sound dengan nama explosion wave. Kemudian apabila terjadi ledakan, maka musuh pun juga menghilang. Selanjutnya, kita akan masuk ke codingan musuh. Kita masuk ke codingan musuh, yaitu musuh akan bergerak ke bawah, yaitu dengan get Y plus 1, yaitu turun ke bawah secara random, menggunakan get random number 500. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita gimana sih caranya laser dari musuh itu bergerak ke bawah, yakni ke arah pesawat. Di sini codingan untuk laser musuh yaitu dengan set location get x get y plus 5, yaitu untuk ke arah bawah dan mengenai pesawat. Dan kita menggunakan sound meledak MP3. Selanjutnya kita ke codingan ledakan 1, yaitu ledakannya musuh. Itu gimana caranya? Apabila habis meledak itu bekas ledakannya itu akan hilang, yaitu dengan codingan remove object ini. Begitupun dengan ledakan 2, sama codingannya dengan remove object agar bekas dari ledakannya itu menghilang. Kemudian di sini kita ke menu. Di sini ada menu mulai dan menu bantuan. Gimana sih menu mulai dan menu bantuan ini bisa bekerja? Bisa dipencet. Jadi di sini menggunakan codingan ini. Seperti ini. Begitu pula dengan tombol kembali dan tombol bantuan. Hanya saja berbeda di bagian ini. Kalau misalnya di tombol mulai, kita kembali ke latar. Dan di tombol kembali, kembalinya ke menu utama, tombol bantuan tetap di menu bantuan. Oke, kita coba mainkan gamenya terlebih dahulu. Sebelumnya kita coba klik ke menu bantuan dulu. Di sini ada bantuan pesawat, arah geraknya seperti ini, dan space untuk tembak. Kembali juga sudah bisa langsung ke menu utama. Lalu kita langsung mulai aja gamenya. Di kanan bisa digerakkan, ke kiri bisa digerakkan, dan space untuk tembak. Di sini permainan berakhir karena nyawa kita sudah 0. Kita run dulu.
Tapi sebelum itu mungkin biar paham kita lihat bantuannya dulu ya. Di sini ada menu bantuan. Lihat, bar ini tuh adalah musuh, ini pesawat, gerak ini space untuk menembak. Jadi langsung kita mulai aja ya. Tombol kanan itu ke kanan, Awas jangan sampai kiri, dan ke atas bawah. Dan untuk menembak yaitu dengan pokoknya tinggal satunya ternyata kena dan sini permainan berakhir. di sini nyawa sama dengan 0, artinya permainan berakhir dan kita mendapatkan skor 100 karena kita sudah berhasil beberapa menembak musuh. Tetapi nyawa kita habis, akhirnya permainan berakhir. Tuh. Jadi sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari pembuatan game ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Barangkali teman-teman ingin mencoba juga hal yang sama seperti kita. Kami kelompok pemrograman berorientasi objek mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kita ada kesalahan ucap atau ada salah kata. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.